Ayat hari ini adalah Yeremia 9, ayat 12-22. Mari kita baca bersama. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan, sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan, nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai, tanpa ada yang mengumpulkan. Amin. Dengan judul, Ajarkanlah Nyanyian Ratapan, kita akan membagikan firman. Ketika pergi bepergian, kita menyiapkan barang bawaan. Saat menyiapkan barang bawaan, orang yang baru pertama kali melakukan perjalanan seperti itu, seringkali membawa terlalu banyak barang. Pakaian ganti tidak dimasukkan pas sesuai jumlah hari saja, tetapi ditambah 1 atau 2 pasang supaya lebih aman. Lalu barang-barang yang sebenarnya tampaknya tidak terlalu diperlukan pun ikut dimasukkan satu persatu. Sampai akhirnya barang bawaan menjadi begitu besar seolah-olah hendak pindah rumah. Saat menyiapkan barang bawaan, ada hal-hal yang wajib dibawa dan ada juga yang tidak. Kalau kita mendaki gunung atau berjalan di jalur ziarah, kadang-kadang barang bawaan benar-benar menjadi beban. Yang sungguh diperlukan tentu harus dibawa. Tetapi kalau kita membawa hal-hal yang tidak diperlukan, semuanya itu justru menjadi beban yang merepotkan dan sulit diatasi. Firman hari ini, seperti gambaran menyiapkan barang bawaan itu, mengajarkan kepada kita apa yang harus sungguh-sungguh kita bawa dalam kehidupan rohani kita, dan apa yang tidak perlu kita bawa, melainkan harus kita tinggalkan. Pertama, mari kita melihat hal yang harus kita bawa, yaitu hal yang tidak boleh kita buang. Ini adalah ayat 13 dari bacaan hari ini. Mari kita baca bersama. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Amin. Umat Yehuda membuang hal-hal yang tidak boleh dibuang. Hal-hal yang harus mereka simpan dengan sungguh-sungguh. Apa hal itu? Hukum Allah. Firman Allah. Dalam ayat 11 dikatakan, mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka. Di dalam ungkapan Tauratku terkandung arti firman Allah, dan pada saat yang sama juga terkandung arti janji, perjanjian Allah. Jadi, hal yang mereka buang yaitu Taurat Allah, berarti mereka tidak mendengarkan firman Allah. Karena itu, Allah berkata bahwa mereka tidak menaati suaranya. Dan karena Taurat Allah berhubungan dengan perjanjian, yaitu janji, janji ini adalah hubungan dengan Allah. Maka ini juga dapat dilihat sebagai tindakan membuang hubungan dengan Allah, mengabaikan hubungan dengan Allah, mematahkan janji, dan membuat hubungan dengan Allah menjadi rusak. Umat Yehuda meremehkan hal-hal yang seharusnya mereka pegang dan tidak boleh mereka buang. Mereka membuangnya dengan mudah. Karena itu, Allah menganggapnya sebagai dosa dan hendak menghukum mereka. Kedua, mereka justru memegang dan mengikuti hal yang harus mereka buang, hal yang tidak boleh mereka ikuti. Mari kita baca ayat 14 bersama-sama. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Amin. Umat Yehuda memang membuang Taurat Allah, dan tidak menaati suara Allah.
Namun ada sesuatu yang mereka ikuti. Ayat 14 berkata bahwa mereka mengikuti kedegilan hati mereka. Bahkan lebih parah lagi, dikatakan bahwa mereka mengikuti para Baal, artinya mereka menyembah berhala. Apa yang harus diikuti dan apa yang tidak boleh diikuti, umat Yehuda melakukannya secara terbalik. Mereka memegang hal yang harus dibuang dan membuang hal yang harus dipegang. Firman Allah yang harus mereka pegang erat, justru mereka buang dengan mudah. Sedangkan berhala yang tidak boleh diikuti, kedegilan hati itu, mereka pegang erat dan ikuti. Bagian ini menunjukkan dengan jelas seperti apa dosa Yehuda itu. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Pagi ini, marilah kita memeriksa diri kita. Seperti ketika seseorang membawa begitu banyak barang yang tidak perlu dalam perjalanan, jangan-jangan itulah keadaan kita. Bukankah ada hal-hal yang boleh dibuang, hal-hal yang harus dikeluarkan, tetapi tetap masuk dan melekat secara tidak rapi dalam wilayah hidup kita? Bukankah kita terlalu sibuk memikirkan banyak hal yang rumit, lalu membuang waktu dan tenaga pada hal-hal yang tidak berguna? Mari melangkah lebih dalam. Bukankah ada hal-hal yang benar-benar harus dibuang, hal-hal yang tidak boleh ada di dalam diri kita, hal-hal yang tidak boleh ada dalam kehidupan umat Allah, tetapi belum dapat kita lepaskan dan belum dapat kita bereskan, sehingga semuanya terjerat, menahan langkah kita dan mengikat hati kita? Sebaliknya, bukankah ada bagian yang seharusnya diisi, tetapi masih kosong? Firman Allah seharusnya masuk, kasih Allah seharusnya masuk, anugerah Allah seharusnya memenuhi kita. Tetapi jangan-jangan tempat itu tetap terlihat kosong begitu saja. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya ingin membagikan satu kebenaran rohani yang penting mengenai mengosongkan dan mengisi. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sering sekali ada saat ketika kita sudah berusaha mengosongkan diri, tetapi tidak juga kosong. Sering sekali ada saat ketika kita sudah berusaha memutuskan sesuatu, tetapi tidak juga terputus. Kita tahu bahwa kita harus mengosongkannya, tetapi itu tidak mudah dilakukan. Bagaimana kita dapat mengosongkan diri? Bagaimana kita dapat membereskan semuanya? Hal-hal yang tidak boleh ada di dalam diri kita, hal-hal yang tidak boleh ada dalam hidup kita, tetapi tetap saja duduk tegak di sana. Bagaimana kita dapat mengosongkan semua itu dengan baik? Caranya bukan hanya terus berusaha mengosongkan. Itu tidak mudah membuat kita kosong. Lalu bagaimana hal itu menjadi kosong? Kita harus mengisinya dengan hal yang baik. Barulah ia menjadi kosong. Kita sering ingin mengosongkan dulu, baru kemudian mengisi. Biasanya ketika memindahkan barang rumah atau menyiapkan barang bawaan, cara itu memang benar. Kita mengosongkan, menyediakan ruang, lalu dapat mengisi ruang itu dengan hal lain. Namun dalam hal rohani tidak demikian. Kalau kita berkata bahwa kita akan mengosongkan sepenuhnya dulu, baru mengisinya dengan yang baru, kata-katanya mudah. Tetapi kenyataannya tidak berjalan semudah itu. Mengosongkan ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengisinya dengan perbuatan baik dan hal-hal yang baik. Isilah dengan firman Allah, penuhilah dengan waktu berdoa, isilah hati dan bibir kita dengan pujian serta ucapan syukur kepada Allah, sampai semuanya melimpah. Maka pada suatu saat, kita akan mengalami bahwa hal-hal yang harus dikosongkan dan disingkirkan itu menghilang dengan sendirinya dari hidup kita. Kekhawatiran dan kecemasan kita banyak, bukan? Kalau hujan, kita khawatir karena hujan. Kalau tidak hujan, kita khawatir karena tidak hujan. Sepertinya hidup kita sering seperti itu. Tetapi cara menghilangkan kekhawatiran bukanlah dengan berkata, aku tidak boleh khawatir, aku tidak boleh khawatir, aku tidak boleh khawatir. Sementara kita tetap sedang khawatir. Dengan cara seperti itu, kita tidak dapat melepaskan kekhawatiran. Bagaimana kita dapat melepaskan kecemasan dan kekhawatiran? Isilah diri dengan firman Allah. Pada waktu yang biasanya dipakai untuk khawatir, isilah dengan doa. Ketika hati mulai hendak khawatir, ucapkanlah satu baris pujian saja. Lalu dengan berbagai pokok ucapan syukur, lebih baik penuhilah bibir kita dengan berkata, aku bersyukur untuk ini. Aku bersyukur untuk ini. Maka pada suatu saat, kita akan melihat kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan itu hilang. Inilah prinsip rohani. Bukan sekadar berusaha keras agar tidak melakukan hal yang jahat, tetapi ketika kita berusaha melakukan hal yang baik, hal-hal jahat dalam hidup kita akan menghilang dengan sendirinya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti menyiapkan barang bawaan, kiranya hari ini menjadi hari ketika kita memikirkan dengan mendalam apa yang harus dikosongkan dan apa yang harus diisi di dalam diri kita.
Kiranya hari ini menjadi hari ketika kita melihat kembali dan memeriksa di hadapan Allah hal-hal yang tidak boleh ada, tetapi masih tertinggal karena belum dapat kita buang, dan hal-hal yang seharusnya ada tetapi justru mudah kita buang. Saya memberkati saudara-saudari dalam nama Tuhan, dan lepaskanlah sepenuhnya hal-hal yang memang harus dilepaskan. Untuk melepaskan dengan baik, kalau kita hanya berusaha melepaskannya saja, itu sulit. Cara melepaskan dengan baik adalah mengisi diri dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang kudus. Dengan mengisi, kita mendorong keluar apa yang harus keluar. Kalau kita mengisi dengan baik hal-hal yang harus diisi, maka hal-hal yang harus dilepaskan akan terlepas dengan sendirinya. Ingatlah hal ini sungguh-sungguh. Kiranya firman Allah melimpah di dalam kita, dan kiranya hari ini kita hidup ketaatan kepada firman Allah, menjalani kehidupan yang mengosongkan dan mengisi. Saya memberkati saudara-saudari dalam nama Tuhan.